Yang dapat barokah Ramadan adalah dapat berapa? Dapat berapa uangnya? Uangnya 200 juta. Udah ya Bang, gak usah tarik-tarik. Ayo, ayo, Raja, Sadik, Hafiz. Ini kan lagi debat kelompok, bukan itu. Yang lainnya pada bisa dengan makan pengganti nasi kan bisa. Tapi kan ini namanya makanan pokok ya, kita lagi ngebahas beras nih. Kan nggak semua orang tuh apa ya namanya bisa nggak makan beras gitu. Bisa nggak makan nasi. Ya, bisa makan nasi. Iya kan. Kan yang kita lagi ngomongin beras, bukan Iya. selain beras. Jadi ya udah ya, Tadi dari pihak sana kan nggak setuju karena bisa dicari pakai sagu yang lain. Karena iya kan ngomongin beras, jadi nggak usah diganti sama yang lain. Kan itu keputusan pemerintah. Pemerintah mau ekspor apa itu ada yang setuju ada yang enggak gitu. Dah nggak usah impor. Makan yang lain aja nah gitu itu kelompok situ. Ya. Gandum Pak. 20% itu kan bukan angka yang kecil juga ya. Jadi jangan apa-apa jangan mau instan ya. Jangan mau tiba-tiba beli. Kan kita harus usaha dulu baru kalau nggak bisa baru beli. Jadi kan Indonesia juga kan beragam. Pulaunya luas. Nggak semuanya makan beras, ada sagu, ada yang lainnya. Okay. Nah, utamakan gunakan produk pangan lokal. Ingat. Oke. Bagus. Itu tertulis di buku bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 kalau nggak salah. Kalau nggak belajar lagi aja kalau nggak tahu. Mungkin itu aja Pak. Ya. Jadi videoin gitu dong Bang. Kayaknya kan sisa beras di Indonesia kan sisa 20% nih. Dibagi ke 270 juta orang dalam jangka waktu yang panjang itu nggak bakal cukup. Jadi yang mau nggak mau ngambil beras dari luar. buat kan maksudnya 20% itu kan misalkan 570 juta orang, 20% itu pasti nggak kebagi kan, maksudnya bisa aja 20% dari 500 sejuta penduduk itu. Nah jadi 80% itu tuh buat sisa dari penduduk yang nggak dapat 20% negara dari dalam negeri. Oke. Kesono ngomongnya. Ayo Hasna. Ayo. Yusuf cukup, yang lainnya harus ngomong sekarang. Jahro sama Kaira diam. Gantian. Baru mau ngomong Pak, sekali. Kan bisa diserahkan ke yang lain. Iya, ngomongin ke sana. Kagak. Ayo yang lainnya harus ngomong juga yang lainnya. Ayo ditanggapi. Jadi kita harus mendengarkan dulu apa yang dibicarakan agar tidak tutup. Apalagi kan sekarang teknologi udah canggih, pasti gimana sih caranya? Masa gitu dong kalau bisa? Ya. Masa kita mau impor beras 80% itu bukan cuma angka, cuma 2 angka, tapi itu banyak loh harganya. Coba ya bayangin 80% masa satu negara. Coba ente cari dulu berapa utang Indonesia dari negara lain. Masa orang punya utang mau utang lagi, itu pasti susah, Pak. Ntar ujungnya pajak, ntar ujungnya kita yang kena. Mending kita usaha aja kan, Pak. Satu.
Jadi kita harus optimis nih sama pemerintah, harus percaya sama pemerintah. Jangan apa-apa nggak bisa. Ya kita tahu lah kenapa Indonesia sekarang nggak maju-maju, karena rakyatnya aja pada nggak percaya sama negaranya sendiri. Coba bayangin 270 lebih juta manusia di Indonesia, masa nggak bisa bantuin pemerintah buat ngidupin berasnya lagi? Pasti bisa Pak kalau orang percaya. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bakal berhasil Pak. Tanam beras ke impor. dalam keadaan terdesak. Defisit. Kan sifatnya sementara, jadi kita sementara ngambil impor dulu. Ya kalau misalkan kan dalam waktu dekat nih harga beras kalau misalkan langka emang lebih ini kan lebih mahal. Misalkan kita coba impor kan bisa sedikit lebih murah kan karena emang udah ada, terus ketersediaan juga udah banyak. Misalkan langka tuh misalnya lebih mahal karena dia tuh langka. Misalkan kita impor berarti ketersediaannya banyak, bisa harganya tuh bisa lebih nurun dari kelangkaan tersebut nih. Harga langka. Di situ kan nggak ada kata. Hei, ini grup ya, bukan si Ucup doang. Itu kan 80% impor, berarti 20%-nya masih dalam negeri kan? Berarti bukan tidak mungkin Pak, masih ada kemungkinan. Apalagi teknologi sekarang kan udah pada canggih. Ada namanya mempercepat pertumbuhan beras atau padi. Jadi tidak mungkin untuk nggak bisa melakukan penanaman lagi Pak. Jadi masih bisa. Ini nanam padi bukan nanam anak. Iya Pak. Tadi Bapak bilang Maksudnya kan kondisinya juga nggak lagi memungkinkan, nggak dalam jangka waktu yang dekat itu kita bisa perbaikin semua keadaan persawahan gitu kan. Nah, kan nggak Sono. mungkin itu dalam waktu dekat bisa. Nah kalau misalnya kita impor beras dalam waktu yang dekat kita bisa mendapatkan beras itu. Nah gitu. Kalau misalkan perbaiki dulu kan bisa aja 1 bulan 3 bulan kita baru dapat beras, kita kan dari mana? gandum. Sedangkan beras itu makanan pokok Indonesia. Kita memang lagi kekurangan beras dalam negeri, bukannya melarikan diri dengan cara mengambil beras dari luar negeri. Harusnya kita memperbaiki beras yang ada di dalam negeri. Jadi kalau punya masalah jangan ditinggalkan Pak, lebih baik diselesaikan dulu. Oke. Kita gitu, Pak. Ini masalah. Oke. Kan posisi beras di Indonesia kan lagi kurang nih. Ya sama aja mau ngambil dari luar negeri mau ngambil dari Indonesia sendiri juga bakal mahal juga. Orang beras di dalam negerinya juga mahal, udah mahal. Nah, itu jawabannya. Terus bisa jawab lagi? Bel. Yang kontra dulu, coba. Memiliki ketergantungan pada luar negeri. Jadi Oh. kalau kita menerima 80% beras impor, berarti kita tuh tergantung sama luar negeri. Contoh kita tergantung sama negara Vietnam gitu Pak. Oh, oke, Makanya ya. kita menolak. Oh, Jadi jangan oke. tergantung sama seorang gitu. Negara. Mulanya ya. Ya, oke.